Selamat pagi bagi kita semua, saya ucapkan di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita kembali, kita mau merenungkan setiap firman Tuhan di pagi hari ini dalam program Berkat Pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam suratan Galatia Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat 13, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini Paulus mengatakan kepada orang-orang yang ada di Galatia, di sana dikatakan kita ini dipanggil dan diselamatkan bukan hanya untuk menjadi percaya dan sebagai menjadi pengikut Kristus, tetapi ada peranan khusus sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, yaitu adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus melayani. Di sana dikatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di sini ayat ini menekankan bahwa kepada kita bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan melalui Kristus Yesus bukanlah menjadi ajang atau kesempatan kita mempermainkan kesempatan atau anugerah yang Tuhan sudah kasih, atau kemerdekaan yang sudah Tuhan kasih untuk melakukan keinginan-keinginan yang tidak baik, atau hal-hal yang mengikuti setiap keinginan daging kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti itu, tetapi kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan kasih juga sebagai kesempatan kita untuk yang namanya melayani. Kita harus bisa berperan sebagai pelayan Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara. Melayani kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin melayani dari keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari sama-sama kita mau melihat bagaimana sih tentang pelayanan yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang berhubungan dengan melayani Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kesempatan tidak dipakai sebagai alasan untuk apa? Melakukan dosa. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, saya bacakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa seseorang harus dengan bijak, sikap yang bijak, tidak memanfaatkan segala sesuatu, situasi, baik itu peluang yang ada untuk kita melakukan perbuatan yang tidak baik, atau kita melakukan segala hal yang Tuhan tidak inginkan, bahkan yang dibenci oleh Tuhan. Artinya kita tidak boleh melanggar atau melakukan memanfaatkan kemerdekaan yang Tuhan kasih sebagai ajang kita untuk berbuat dosa, gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus bisa menjaga iman, bahkan integritas kita, dan juga bertindak bijak, benar, sesuai dengan ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini pun menegaskan bahwa kita tidak boleh menjadikan anugerah atau kesempatan yang Tuhan beri sebagai alasan untuk kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebaliknya, kita harus memakai kesempatan yang Tuhan telah beri
Dan kita harus memanfaatkan itu untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk kita melayani Tuhan dan juga sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, kita lihat melayani sebagai bukti tindakan. Sebagai bukti tindakan kasih kita kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, di sana dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Artinya, melayani bukan hanya sekedar tugas, tidak. Tetapi melayani juga wujud dari kasih yang dapat kita lakukan untuk apa? Untuk kita bagikan kepada sesama. Kasih yang sejati, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya diungkapkan melalui kata-kata. Tetapi dalam 1 Yohanes tadi, pasal 3 ayat 18, tetapi dalam perbuatan dan di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melayani sebagai tanda bukti tindakan kasih kita, Bapak Ibu Saudara. Mari, saya percaya kita yang ada, yang mendengar firman pada hari ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang bertindak bijaksana dan suka melayani. Selain melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita pun juga melayani sesama kita. Dan yang ketiga, melayani adalah panggilan mengikuti perintah dan teladannya Tuhan, teladannya Yesus. Dalam Matius 20 ayat 28, maaf, saya sedikit banyak ayat untuk hari ini, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Matius 20 ayat 28, di sana dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebagai melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Yesus, kita belajar dari Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia datang ke dunia meninggalkan segala atribut kealahannya. Dia datang ke dunia untuk melayani. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani setiap teladan yang Tuhan sudah lakukan. Mulai dari sikap rendah hatinya, bahkan sampai dia berkorban di atas kayu salib. Pengorbanan yang Tuhan lakukan adalah untuk melayani setiap orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya kita melihat dari contoh Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai teladan. Bahkan murid-muridnya pun mengikuti teladan Yesus. Nah, itu pun kita termasuk orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita ikut meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Bahkan pelayanan yang Yesus sudah lakukan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, melayani merupakan sikap yang bijak dengan kerendahan hati. Terakhir, Filipi 2 ayat yang ketiga dan yang keempat. Di sana dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, Bapak Ibu Saudara, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, melayani harus dilandasi dengan yang namanya kerendahan hati dan tidak mencari penghargaan atau bahkan pujian dari orang lain. Di sana dikatakan semua sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan yang sejati mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah,
Dalam ayat yang terakhir Bapak Ibu, 1 Petrus 5 ayat yang kelima di sana dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itulah sebab Bapak Ibu Saudara, milikilah kerendahan hati dalam setiap hidup kita. Supaya apa? Supaya kita melayani dengan hati, kita melayani dengan tulus Bapak Ibu Saudara, tanpa mencari sesuatu atau kepentingan untuk diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, mari sama-sama kita melayani Tuhan dan juga melayani sesama dengan bijaksana. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita.